وعلى محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ambil nafas dulu, masukkan Allah mengalirkan ke seluruh tubuh kita, seluruh aliran darah dari kaki sampai kaki. Allah Bismillah 3, 2, 1. Lepas. Sekali lagi ambil nafas. Ya. Lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Nawaitu an aqlubal ilma lubabul hadis bi ahsanil adabi zahiran wa batinan wa li khidmati maulidun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan farḍan lillahi ta'ala. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yasma' wa 'amalin la yurfa'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baginda Rasulullah SAW, seluruh sahabat dan seluruh keluarga serta beliau juga seluruh nabi rasul, seluruh awliya, seluruh syekhna, guru-guru kita semuanya, guru-guru kita, ya Allah. Sampaikan cinta kami pada guru-guru kami, terkhusus guru kami mu'allif kitab Lubabul Hadis Syekh Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti wa tarjibihi rahimahullah. Seluruh guru kami, ya Allah, mengarang kitab yang ikhlas, yang kami kaji kitab-kitabnya, maka ya Allah rahimahullah wa nafa'ana bihi, kami kemanfaatan karena hidup beliau, karena cintamu kepada beliau, ya Allah. Wasallimna fid darain, selamatkan kami di dua alam dunia sampai akhirat kami berkah ilmu beliau, dan juga ya Allah untuk seluruh ahli kubur kami, seluruh leluhur kami, kakek nenek, juga ayah, ibu dan mertua kami. Silakan nama beliau. Allahumma ghfir lahum ya Allah.
واغفر لهم وارحمهم وعافهم يا الله واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. Khusus juga untuk suami kita, nama beliau, juga putra putri kita, cucu-cucu dan kakak seluruh zuriat kita. Majelis Ta'lim Muslimat Taubat wa ala alihna seluruh keluarga kita. Lana wa lahum wa lillah illahi al-Fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bulan Maulid kita punya sholat dulu ya. Maulid kita bermaulid setiap hari kita maulid ya. Ada yang punya? Tidak ada ya. Bagi bacanya dengan yang suaminya ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sama-sama. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahabah. Ya Rabbi warda 'anis sunnah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnibin. Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami'a
Setiap
wajib. Kalau tidak begitu, maka hubbika, cintamu adalah bohong atau palsu. Jadi setiap hari kita harus kirim sesuatu untuk kanjeng Nabi, baik sholawat, sedekah, kita hadiahkan untuk beliau. Bahkan Sayyid Ali bin Muafiq itu berhaji untuk Nabi. Setiap tahun kalau haji dulu itu kan gak cuma bulan Dzulhijjah. Beliau berhaji beberapa kali untuk Nabi, itu sendiri ketemu Nabi. Kamu berhaji buat aku, ya. Kamu bertarbiyah labbaik Allah buat aku, iya ya Rasul. Kamu tawaf buat aku, iya ya Rasul. Terima kasih. Aku nanti akan gandeng kamu ke surgaku sebelum orang-orang memasukinya. Ketika umat manusia sedang sibuk di mahsyar, aku gandeng engkau ke surga. Itu berarti haji batal itu boleh. Kita berhaji untuk orang lain. Haji ibadah yang segitu besar saja boleh. Apalagi kita setiap hari kita berbuat sesuatu dan kita hadiahkan untuk siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau terima. Pasti kanjeng Nabi lihat. Dan kalau nanti sudah banyak itu Nabi pasti yang muncul. Terima kasih. Seperti tadi Sayyid Ali bin Muafiq itu ada di kitab Ihya Ulumuddin bab keutamaan haji. Ternyata bisa berhaji untuk orang lain asalkan sudah haji, begitu ya. Sampai halaman berapa sekarang? 3. Oh, sholawat ya. Masya Allah, sholawat Masya Allah. Kita mulai dari hadis nomor 1. Ini halaman 33 ya. Moga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'u jami'an. Bacalah secara berjamaah. Al-babur rabi' fi fadilatis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. 3, 2, 1. Judulnya dulu. Kita murajaah. Kita ngelalah membaca ulang ya. Halaman 33 ya. Lagi al-babur rabi' itu 2, 3. Al-babur rabi' fi fadilatis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab pakai baca judulnya itu 2. Bab 4 tentu 2, 3. Bab 4 tentang keutamaan sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 1. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah 3, 2, 1. Man shalla, ayo langsung. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersolawat memohon rahmat Allah untukku 1 kali, maka Allah memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Hadis nomor 2. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshara lahu bil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca sholawat 1000 kali, maka dia tidak akan meninggal sehingga dia digembirakan dengan surga 1000 kali. Kita udah ngamalin itu ya. Setiap habis salat berapa? 200 ya. Hadis nomor 3. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'atan wa man shalla
sallallahu biha alfan wa man shalla alaiha alfan lam tamsashun nar. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoakan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersolawat 10 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 100 kali. Barang siapa bersolawat 100 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 1000 kali. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Mungkin masuk, tapi tidak disentuh api neraka. Amalannya apa ya? Sholawat 1000 kali. Sekarang itu mungkin ada yang belum dapat kitab. Jadi dari sini kita tahu beri sholawatnya yang kini dihitung apa enggak? Dihitung apa enggak? Dihitung. Ada berapa tadi? 10, ada 100, ada 1000. Berarti pakai hitungan apa? Dihitung, ya. Jadi ternyata ada amalan itu memang sama Nabi disuruh menghitung. Contohnya apa ini? Sholawat. Jadi yang penting sebanyak-banyaknya, ya itu juga penting. Setelah kita melalui fase ini, gimana bisa sebanyak-banyaknya? Dihitung dulu, nanti kalau udah terbiasa berarti menita. Dan setelah udah terbiasa, di waktu-waktu luang kita otomatis baca. Setelah terbiasa dihitung, kalau tidak terbiasa dihitung 100% kita tidak akan baca. Gimana? Karena kita itu pikiran kita tidak terbiasa bersolawat, pikiran kita terbiasa nggak bersolawat. Terbiasa apa? Terbiasa mikir hal-hal yang tidak ada kaitannya sama akhirat. Ini nyelawat menurut eling mati. Ini kan nyelawat menurut orang kata eling mati. Mungkin apa betul? Kalau sholat itu eling dosa. Ini semua sholat yo hari. Makanya harus diapain tadi? Dihitung. Jadi wirid, apa artinya wirid? Bacaan atau zikir yang dibaca berulang-ulang dalam waktu yang istiqomah itu disebut wirid. Kita punya wiridanku apa? Wiridanku sarapan. Nah, berarti sarapannya adalah wirid. Setiap hari kita pasti sarapan. Berarti wiridnya apa? Sarapan. Kok wirid sarapan nih? Ya, sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang rutin itu disebut wirid. Disebut apa? Wirid. Kalau udah terbiasa wirid, nanti datang warid. Wirid, warid. Wirid, warid. Kalau sudah terbiasa pagi-pagi ngopi, nanti datang warid. Apa itu? Ya, muncul semangat setiap pagi. Dari apa tadi? Kopi. Nek gak ngopi, gak semangat. Nah, semangat itu namanya warid. Yang terbiasa sarapan nasi setiap hari, maka nasi membuatnya tidak gampang masuk angin. Maka setiap hari dia harus wiridan. Sarapan apa tadi? Nasi. Begitu tidak baca wirid sarapan atau tidak wirid sarapan nasi, ganti kopi, maka perutnya sakit, gampang masuk angin. Gampang masuk angin itu namanya warid. Kita paham ya? Nah, sekarang ditarik ke sini. Berarti wirid itu tidak selalu sarapan. Kita wiridnya zikir. Zikir apa ini tadi? Sholawat. Setiap hari kita sholawat dari 100, dari 1000 atau 500. Jadikan wirid. Nanti muncul warid. Waridnya apa? Ya seperti yang disampaikan tadi itu. Kalau sehari 1000 terus sampai meninggal bacanya itu terus, insya Allah nanti tidak tersentuh api neraka. Seperti wiridan apa tadi? Sarapan nasi tidak masuk angin.
Wirid sholawat 1000 nanti ketika di akhirat tidak tersentuh api neraka. Enak toh? Wirid sholawat 1000 tidak meninggal sebelum ditampakkan surga. Ibu Nurul mungkin bisa duduk di kursi sana. Itu ada kursi, dia duduk di sana. Enggak apa-apa. Betul apa-apa. Kersane sakit khusyuk. Monggo. Enggak apa-apa ya Bu, khusus beliau ini kan langsung kiri ya. Sama Eyang, ya. Monggo Eyang. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun sekarang kita lanjut hadis nomor 4 34. Ini sambung tereng sambil diterangin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man nasiya as-salata alayya faqad akhta'a. Ini satu lagi. Tariqal jannah. Sama-sama. 1, 2, 3. Waqala sallallahu alaihi wasallam man nasiya salata alayya faqad akhta'a Tariqal jannah. Sepeda balik. 1, 2, 3. Waqala sallallahu alaihi wasallam man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Sekali lagi. Waqala sallallahu alaihi wasallam man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Man barang siapa nasiya yang terlupa atau lupa as-sholata untuk bersolawat alayya kepadaku faqad akhta'a maka sungguh dia akan tersasar. Apa ya? Kesasar. Jadi kesasar ya, kayak kita nge-map kemudian disasar ambek map kayak gitu. Maka dia tersasar. Tersasar dari mana? Tariqal jannati, dari jalur surga. Siapa yang hari itu terlupa tidak bersolawat kepadaku, maka dia pasti nyasar, tidak bisa sampai surga. Loh, kayak gitu ya. Berarti sholawat itu adalah cara agar bisa nyampe ke surga. Maka kita harus punya wiridan sholawat. Siapa yang tidak wirid sholawat hari itu, kok hari itu meninggal, nyasar ruhnya, tidak bisa nyampe surga. Tidak setiap hari kita harus baca sholat. Makanya di dalam sholat fardu itu setiap sholat apapun pasti ada sholawatnya, dan itu merupakan bacaan wajib. Di mana nih taruhnya? Tahiyat akhir. Semua sholat kan ada tahiyat akhirnya. Tidak semua sholat punya tahiyat awal, tapi semua sholat punya tahiyat akhir. Dan tahiyat akhir itu termasuk bagian dari rukun qauli. Bacaannya harus dibunyikan. Mulai apa? Mulai at-tahiyat sampai sholawat. Sholawat ini juga termasuk rukun qauli. Mana sholawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang wajib. Bisa ditambahkan sunnahnya, kama shallaita ala Ibrahim atau ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu termasuk rukun qauli, harus diucapkan. Tidak ada sholawat, sholat kita tidak sah. Karena sholat tidak sah, otomatis nyasar dari jalur surga. Kalau di akhirat itu cuma ada 2 kampung itu, surga atau neraka. Gak ada kecamatan, RT, RW, apa kok?
Jadi kalau dia kesasar dari surga, otomatis dia ke neraka. Bagi siapa yang menasya salata alaihi, siapa yang terlupa untuk bersolawat kepadaku. Jadi jemaah muslimah atau harus punya wirid apa? Sholawat. Di dunia dikabulkan hajatnya kemarin ya, sholawat 70 hajat dunia dan 70 hajat akhirat dan 30 hajat dunia. Punya hajat apa saja doanya pakai sholawat. Lagi sedih apa saja doanya pakai sholawat. Di quotes-nya hari ini, QTD-nya hari ini tentang sholawat. Ibu ngerti artinya wirid tadi? Apa wirid? Sesuatu yang dilakukan atau dibaca berulang-ulang setiap hari, itu disebut wirid. Dari wirid pasti muncul warid. Nah, di kalimat hikam ada gini, laisal wirid kal kir. Laisal wirid kal kir. Seseorang yang tidak punya wirid maka kal kirdi. Apa kirdi? Monyet. Kirdun itu artinya tenyong. Apa tenyong? Monyet. Jadi orang yang tidak punya wirid itu persis kayak monyet. Bentuknya kayak manusia, tapi dia tidak berakal kayak monyet. Nah, nilainya dia adalah di kebiasaan wirid setiap ya, jangan sampai cuma wiridnya itu ya sarapan, rokokan, terus apalagi HP-an, nggak bisa turun nih kak, HP-an. Berarti wiridnya apa itu? HP. Na'udzubillah. Ya, jadi tidak boleh lupa berselawat setiap hari agar tidak tersasar dari jalur surga. Sekarang hadis berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau dari sini berarti sholawat hukumnya apa, Bu? Wajib. Tidak baca sholawat dosa di tempat tertentu tidak baca sholawat dosa. Kayak di tempat apa tadi tahiyat akhir. Dosa kan? Tidak sah salatnya. Masuk masjid ada doanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma firli dzunubi waftah li abwaaba. Masuk rumah Allah bawa nama Nabi. Keluar bawa nama Nabi. Keluar masjid dan semua tempat di luar masjid itu disebut di luar masjid. Mau jalan, mau penjara itu, mau rumah itu bagi tempat di luar masjid. Keluar masjidnya tetap baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma firli dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Fadlik ya. Keluar doa keluar masjid itu loh. Yang di pintu ini Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, itu versi sangat pendek. Di depannya ditambahin apa tadi? Sholawat, ditambahin Allahumma firli dzunubi wa as'aluka atau iftahli abwaaba fadlik. Buka untukku pintu karunia. Di luar masjid ada karunia, di dalam masjid ada rahmat. Kalau di dalam masjid minta rahmat, kalau di luar minta karunia. Allah semua bertebaran itu karunianya Allah. Kalau di dalam masjid apa tadi namanya? Rahmat Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi fi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sama-sama. 2, 3. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasi fi yawmil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasi fi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Lagi, dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasi
banyak sholawatnya, yang paling banyak sholawatnya. Maka dulu sahabat itu lomba-lomba, ya Rasul, berapa kali sih aku bersolawat untukmu? Terserah, semampumu, kata Nabi. Maksudnya gini, ya Rasul, aku doakan engkau tuh berapa kali sehari? Semampumu, bukan gini, nggak usah berdoa untuk, nggak usah. Tapi Nabi bilang berdoalah semampu. Padahal kita bisa bayangin Nabi sama sahabat tinggian mana kedudukannya, derajatnya, nilainya, tinggian Nabi. Tapi Nabi tetap meminta sahabat untuk berdoa kepada Allah untuk Nabi. Kita sama Nabi tinggian siapa? Ya jauh banget, kita tidak ada apa-apanya dibanding Nabi. Tapi Nabi sangat menghargai doa kita untuk beliau. Ini paham ya? Sholawat itu berarti kan kita gimana? Sholawat itu berarti kita ngapain? Mendoakan Nabi. Ini pernah merinci ya kalimat sholawat itu ya. Semua sholawat mengandung kalimat apa? Allahumma Allah, terus apa? Sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh ditambahi wasal. Kalau sholli berarti wasallim. Bentuknya bisa macam-macam tapi mengandung 4 unsur itu. Ada kalimat apa? Allah. Ada kalimat apa lagi? Sholli atau shalla ala Muhammad Sayyidina Muhammad. Artinya apa? Sholawat itu artinya apa? Doa. Sholat artinya doa. Kalau sholawat artinya doa. Banyak doa. Kalimat sholawat kan mengandung 4 tadi ya. Nah, kalimat sholawat itu bahasa Indonesianya apa? Artinya apa? Betul. Kalimat sholawat tadi kan ada unsur Allah, ada unsur salat, ada unsur ala, ada unsur Muhammad. Berarti artinya apa? Salat artinya apa? Salat memberi rahmat. Kalau Allahu atas, Allahu ya Allah. Salat artinya memberi rahmat. Allahu Allah ala atas. Muhammad artinya Muhammad. Belum pakai nyambung. Seiring derajat. Ya. Semua kalimat sholawat mengandung satu apa? Allah. Bisa Allah, bisa Allahumma, bisa lillah, pokoknya mengandung Allah. Yang kedua harus mengandung sholat. Bisa sholat, bisa sholli. Yang ketiga mengandung ala. Yang keempat mengandung Muhammad atau Sayyidina Muhammad atau Sayyidina Muhammad. Nah, sekarang kami bertanya, kalau sholawat artinya apa? Arti kata sholawat artinya doa. Nah, dari kata apa tadi? Sholat. Apa artinya sholat? Doa. Berapa doanya kalau sholat? Satu. Kalau doanya banyak, sholawat. Jadi sholawat itu berarti banyak doa. Kalimat sholawat itu harus mengandung ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat. Atau sallallahu ala Muhammad. Juga termasuk sholawat. Ya Rabbi, Allah ini juga bisa pakai ya Rabbi. Sholli alaihi Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, juga termasuk sholat. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, dari nama Nabi Muhammad.
Rasul kan Nabi Muhammad kan? Salamun alaik, salam alaka. Salawat mengatakan ya Rasulullah salamun alaik, itu salawat mengatakan salawat karena tetap mengandung kalimat salawat Allah sallallahu atau salam ala Muhammad, Sayyidina Muhammad, Rasul, Nabi, itu semua adalah nama Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah, salawat apa? Karena mengandung apa? Mengandung kalimat salam Allah, salam Allah ala Toha. Toha itu nama Nabi Muhammad. Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Nanti itu juga salawat. Paham ya? Nah, sekarang diartiin Allah atau ya Rabbi artinya apa? Allah artinya Allah. Ya Rabbi artinya ya Tuhanku, ya Rabbu, ya Rabbi. Sholli atau sholla apa artinya? Doa. Kalau sholat doa, kalau sholat namanya bukan, kalau dari Allah ke hamba namanya rahmat, berikan rahmat. Kalau salam selamat ala atas Muhammad Nabi Muhammad. Nah, jadi di dalam kalimat sholawat itu isinya adalah ya Allah, ya Rabbu, berikan rahmat, berikan selamat atas Nabi Muhammad. Berarti kita minta kepada Allah agar memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Kita sama Nabi Muhammad tinggian mana derajatnya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad apakah butuh doa dari kita? Tidak butuh. Siapa kita? Kita sama Nabi, doanya lebih kabul mana? Ya Nabi. Berarti Nabi itu tidak perlu doa dari kita. Tapi kok kita diminta Nabi berdoa? Nabi kan bilang Allah bahkan dulu selalu berikan, ucapkan sholawat alaihi atas dia, wasallimu dan berikan salam alaihi atas dia, tasliman sesalam-salamnya. Loh, kenapa kok kita diminta Allah mendoakan Nabi Muhammad? Padahal Nabi tidak butuh doa kita. Secara akal Nabi tidak butuh doa kita. Justru kita yang butuh didoakan oleh Nabi. Berarti apa maksudnya sholawat itu? Maksudnya sholawat itu tadi hadisnya. Kalau kita bersolawat artinya apa Bu? Mendoakan. Kalau kita mendoakan kepada Allah untuk Nabi Muhammad, Nabi mendoakan kita. Satu kali kita bersolawat untuk Nabi, Nabi mendoakan kita berapa kali? 10 kali. Satu kali kita mendoakan Nabi, Allah merahmati kita 10 kali. Jadi yang butuh itu sebetulnya siapa? Kita. Tapi gak gini, ya Rasul doakan saya dong. Gak gitu mintanya. Tapi mintanya pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Itu berarti kita minta Allah memberikan rahmat kepada Nabi agar Nabi mendoakan kita. Paham? Ya. Jadi sholawat itu seperti itu. Sholawat itu seperti itu. Dan Nabi minta doakan saya ya. Kenapa Nabi minta didoakan? Padahal Nabi butuh apa betul? Enggak. Kenapa Nabi kok minta mendoakan? Satu, karena sifat tawadhu'nya Nabi. Beliau sangat rendah hati, ngajarin kita minta doa kepada orang-orang. Meskipun orang-orang itu sepertinya lebih rendah daripada dirimu. Jadi kalau kita bilang doakan saya ya, itu
itu kan ada orang gini, nggak usah minta doa aja sendiri. Loh, Nabi aja minta doa. Sayyidina Umar minta doa. Semua sahabat-sahabat itu yang minta didoakan. Itu bukan tanda bahwa benar-benar butuh, bukan, tapi tanda apa tadi? Kerendahan hati Kanjeng Nabi. Yang pertama itu. Yang kedua, Nabi kepingin doain kita. Aku tuh pingin doakan kamu biar kamu selamat. Maka jangan langsung minta selamat, tapi jangan cara mendoakan aku biar aku nanti bisa doakan kamu. Kalau kita bilang kita cari lebihannya atau sosoknya, ngerti Bu? Jadi Nabi itu sudah banyak rahmat Allah, ampunan. Nabi kan sudah tidak perlu diampuni lagi karena Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Jadi Nabi kalau beristighfar minta ampun itu untuk apa? Untuk meningkatkan derajatnya, meningkatkan level surganya, dan cari luberan. Karena Nabi udah full, maka kalau kita isi lagi dengan doa, maka tumpahannya itu yang kita butuh. Atau apa namanya itu? Ya, luberannya sholawat, luberan doa itu yang kita butuh. Untuk siapa luberan? Untuk yang ngasih, yang ngejoki. Maka terus kita joki, dijoki biar overnya untuk yang ngejoki. Yang kebasahan dia yang ngejoki, bukan orang lain. Ini ada botol udah penuh, kita suntuk lagi ya. Nah, tangan kita kan basah, tangan kita atau tangan mereka? Kita. Nah, itu sholat itu begitu. Rahmat Allah, ampunan Allah berluber untuk kita. Yang tadi pun paham ya. Jadi sholat itu logika mikirnya seperti itu. Maka ini tadi hadis terakhirnya apa? Orang yang paling dekat kepadaku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak ngejoki aku itu. Kalau kita terus menerus, ya Rasul, ya Allah untuk Nabi, ya Allah untuk Nabi, untuk Nabi, akhirnya kan kita ini basah kuyup. Yang paling basah kuyup itu yang nanti paling dekat kepadaku. Berarti siapa yang dekat sama Nabi paling dekat nanti? Tergantung banyaknya salat. Jadi kalau kita sholat 1000 tadi itu nih, ya itu masih sedikit. Karena itu untuk kepentingan kita. Nanti kepentingan kita toh. Kita kalau 1000 apa tadi? Dalam sebenar tidak disentuh api neraka. Atau yubasyallahu bil jannah, dilihatin surga sebelum meninggal. Itu untuk kepentingan siapa? Kita. Kalau nanti mau meninggal, Nabi nemenin, maka ditampakkan surga atas permintaan siapa? Nabi. Yang setiap hari kita sholat berapa? 1000. Tiap hari kita doakan Nabi 1000. Nanti kalau kamu meninggal ditemenin oleh Nabi sehingga ditampakkan apa tadi? Surga. Itu logika mikirnya seperti itu. Nah sekarang kalau yang paling banyak itu apakah kita masuk surga aja? Belum derajat. Belum surga yang mana? Pokoknya mlebu surga. Itu tadi. Hatta yubasyara bil jannah itu kamu tidak meninggal sebelum ditampakkan surga. Surga yang mana? Ya pokoknya surga. Pokoknya baju putih. Ini kan baju putih nih. Baju putih yang mana? Ya macam-macam. Ono payet-payete, ada ngebling-ngeblingnya gitu, ada yang sekujur baju nih isinya payet, ada kan baju gitu Bu. Ada yang baju harganya ono sing paling murah berapa ya baju? Ada yang mungkin satu kilo ya 50.000 apa? Gini baju blus atasan, bukan outer ya, pokoknya crop duran gitu ya. Apa yang sekarang istilahnya baju atasan itu? Kalau dulu kan baju atasan blus, sekarang apa kok update itu istilahnya? Tunik yang panjang, yang pendek itu tunik biasa. Oh gini top. Ya istilah top atasan itu top. Crop top berarti atasan yang pendek yang kaku gitu. Crop itu kan potongan gitu. Top itu dukuran. Nek kira berarti kan dukuran. Nggih Bu.
Dukuran tak ngerti toh? Ya. Atau blues atasan ngertos toh? Nah, ini anak sekarang tuh bilangnya enggak dukuran, atasan, dan bilangnya top gitu. Berarti top itu atas. Nah, di atas kan bisa tuh 50.000. Ada kan ya? Ya, pakai kaca lembar digawe cek gitu. Nah, baju putih, pokoknya klambi putih. 50.000 ganti wis sore sarungan, sore celana apa sembarang, pokoknya atasnya putih. Sing penting baju putih. Surga juga begitu. Ada tadi yang baju putih, ada juga yang serius banget itu perlu jahitin, khusus 3 Agustusan. Kayak model noni Belanda harus ngeroyok sarambut-rambutnya putih, bandoe putih, kacamata putih, tasnya putih. Sama sebetulnya dress code putih, tapi bentuknya bermacam-macam. Sama kayak gini. Masuk surga, 1000, surga insya Allah surga. Tapi surga yang mana? Regane siji. Nah, nanti tergantung 1000 ada yang 25.000, ada yang sehari itu 100.000, ada sehari itu 200.000. Yang paling banyak nanti yang paling dekat sama Nabi. Ada tapi sehari 1.000, ada 1.000.000 aja ada. Dan sholawat alfu itu kan 1.000.000 sholawat. Alfi sholatin wa alfi salamin alaika ya Habiballah. Alfi artinya 1.000.000. Bu, mari ini jangan yang tanya juga, saya urut suara saya terus. Ayo jangan tanya dulu apa? Jujur, tanya aja. Bu, gak apa-apa Bu, suara saya kok yang dengar. Apa tadi bilang apa? Derajat dekat sama Nabi tergantung apa? Banyaknya sholawat. Ada yang namanya sholawat itu alfi. Sholawat juga alfi sholatin alfi salamin alaika ya Rasulullah. Jadi gini, alfi ini masih dicatat kan? Oke. Kenapa? Sholat kubro. Oh iya, misalnya disebut sholat kubro kali pelausan. Sholat kubro itu artinya bau besar. Ya. Kenapa bau besar? Nah, ini artinya gini. Alfi itu artinya 1.000.000. Sholatin, apa sholatin? Sholawat. 1.000.000 sholawat. Alfi artinya 1.000.000. Alfi itu 1.000, alfi itu 1.000 sama dengan 1.000 salamin salam. 1.000.000 sholawat, 1.000.000 salam atasmu ya Rasulullah. Kata kalau badan sampai akhir itu 1.000.000. Segini 1.000.000, segini 1.000.000. Sehingga berapa nih? 2.000.000. Itu sebuku itu. Alfi salatin wa alfi salamin alaika ya Habiballah. Alfi salatin wa alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfi salatin wa alfi salamin alaika ya Safwatallah. Alfi salatin, terus semua belakang itu gelarnya Nabi. Ada Nabi Allah, Habiballah, Rasulullah, Safwatallah, Nurullah, cahaya Allah. Ada Mustafa Allah, pilihannya Allah, dan macam-macam. Ini semuanya itu disebut sholawat apa tadi? Kubur, sholawat jutaan. Nah, kayak gini nih, mungkin nggak nanti itu dekat sama Nabi? Mungkin. Kenapa? Karena satu bait aja sudah isinya 1.000.000. Jadi panjenengan nggak boleh mengamalkan ini setiap hari. Kalau bukan cuma sekedar pengen surga, tapi pengen dekat sama Kanjeng Nabi. Pakai sholawat apa tadi? Kubur. Bukunya segini, semua isinya ya gitu.
Al-Fatihah Salatin. Itu ya. Kapan kita mulai? Kalau mulai kita baca itu dah. Baca sholawat apa ini? Kubro. Ya. Jadi sholawat apa tadi Bu? Kubro, jutaan. Karena Nabi bilang inna awlan nasi fi yaumil qiyamah yaumal qiyamah aktsaruhum 'alaihi sholatan. Sedekat-dekat, semulia-mulia orang yang dekat kepadaku adalah yang paling banyak bersalawat untukku. Kalau di buku nyawa bukan salawat kubro, salawat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sama dengan jutaan juga. Salawat apa Ibnu Abbas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bi'adadi ma shalla alaihi. Ibu itu pernah baca itu ya. Amalan untuk umrah itu ya. Baca sholawat Ibnu Abbas. Halaman berapa Kak sehat? 138. Kalau sholawat betul itu kayaknya tengah-tengah deh, tengah-tengah habis ma'thurah. 44. Nah ya, ya. Oh, sana kita Mukibun, buku nyawa. Ya, 44. Ada artinya itu? Enggak ada artinya. Allahumma ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. sholli ala sayyidina Muhammad wa ala bi'adadi ma shalla alaihi. وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصل على سيدنا محمد وعلى بعدد من لم يصلي عليه بعدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصل على سيدنا محمد وعلى آله كما تحب أن يصلى عليه كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصل على سيدنا محمد وعلى آله كما أمرتنا بالصلاة عليه كما أمرتنا بالصلاة وصل عليه على سيدنا محمد وعلى آله وصل على سيدنا محمد وعلى آله كما ينبغي الصلاة عليه. كما ينبغي الصلاة Itu عليه namanya sholawat Ibnu Abbas atau sholawat Asy-Syafi'i. Jadi diamalkan oleh Imam Asy-Syafi'i sama dengan sholawat miliaran kali. Sekali baca itu tadi sama dengan sholawat miliaran kali. Kan satu kemungkinan untuk dekat sama Nabi jauh lebih besar daripada kalau cuma sehari sholawat berapa tadi? 1000. Kalau 1000 fungsinya untuk surga, kalau ini fungsinya untuk dekat sama Kanjeng Nabi. Pilih yang mana nih? Dua-duanya. 1000 untuk membiasakan biar terhitung, yang ini untuk derajat dekat sama Nabi. Begitu ya. Jadi kalau jumlahnya banyak bisa pakai sholawat apa ini? Kubro. Kalau banyak sih itu bisa, kalau lebih pendek sholawat apa? Tidak harus. Ada lagi nih, ada pun yang bisa dipakai kalau kita tahlil. Allahumma sholli afdalas sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Itu juga sekali baca banyak itu. Kok bisa nih? Nah, artinya Allahumma ya Allah sholli apa sholli? Apaannya sholli? Berikan rahmat ala afdalas sholati, seutama-utamanya sholawat dalam sholati ala sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Afdalas sholati ala sayyidina Muhammadin, ya Pak? Abdika ya? Betul. Allahumma sholli afdalas sholati ala as'adi makhluqati, sebahagia-bahagianya makhlukmu, yaitu Nabi Muhammad.
nuril huda, pemberi cahaya petunjuk, Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim, pada keluarga, sahabatnya, berikan keselamatan. Sebanyak apa? Ini yang sebanyak apa? Adada maklumatika, sebanyak apa-apa yang kau ketahui. Wa midada kalimatika, dan sejumlah kalimat-kalimatmu. Semua ucapan Allah. Padahal alam ini karena ucapan Allah, kun fayakun. Semua karena ucapan Allah. Kalimatika kullama dzakarakat dzakirun, sebanyak mereka-mereka yang berzikir ketika sedang berzikir. Kita atau orang-orang yang baik-baik lagi berzikir, sebanyak mereka berzikir, berikan salawat kepada Nabi Muhammad. Kullama dzakir wa ghafala an dzikrika, dan sebanyak orang yang lupa tidak berzikir. Banyakan yang lupa apa yang zikir? Yang lupa. Sebanyak yang lupa, sebanyak itu juga berikan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad. Banyak apa dikit? Banyak. Sekali baca itu. Jadi beda dengan menghitung kalau yang gitu itu. Jadi hitung kita juga ya untuk cari apa tadi? Surga. Yang gitu, yang totalnya banyak untuk mencari kedekatan dengan Nabi. Boleh dicatat macam-macam sholawat yang bisa dekat. Satu sholawat apa tadi? Kubro. Dua sholawat apa? Ibnu Abbas atau sholawat Asy-Syafi'i. Yang ketiga sholawat yang dibaca saat tahlil ya. Afdhalus sholat. Afdhalus sholat. Sholawat afdhalus sholat. Itu biar dekat sama Kanjeng Nabi. Kenapa? Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas atau Asy-Syafi'i. Baik, lanjutnya. Sampai apa tadi catatan? Ada 3 sholawat apa tadi? Kubro, Abbas, sholawat tahlil, afdhalus sholat. Ya. Allahumma sholli afdhalas sholat. Ya. Biasanya kalau jamaah kan gini, Allahumma sholli afdhalas sholat ala. Oh, diem kan ya. Aslinya jadi situ itu yang jumlahnya banyak. Terus kadang imamnya diganti Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dapat berapa itu? 1. Tapi kalau pakai yang ngomong tadi, yang sekali baca bisa sedunia ini, karena dunia ini isinya orang yang ingat dan orang yang lupa. Ghafala atau lupa. Jadi kalau tahlil pilih yang Sayyidina Muhammad atau pilih yang afdhalus sholat. Afdhalus sholat. Udah dikarang oleh para kiai-kiai, para ulama-ulama itu begitu. Biar begini, pertimbangannya gini. Orang awam itu jarang yang wiridan sholat. Tapi dijak kumpulan mangan-mangan itu senang. Maka dijak kumpulan, tapi di dalamnya baca sholawat yang merapel selama mereka seminggu tidak sholawat. Caranya begitu. Tapi mau ya jadi singkat meneng ganti uang. Saya gitu ya. Kita jangan yang pakai afdhalus sholat. Lanjut hadis 35. Wa sallallahu alaihi wasallam. Salatukum alayya makhaqah. Itu 2, 3. Masih belum teteh. Ayo, itu 2, 3.
Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma bersabda, sholli wa sallim wa barik alaihi. doa sholawat kamu semua kepadaku adalah pelipur dosa. Iya. Jadi ternyata sholawat itu bisa berfungsi sebagai istighfar. Sholatukum alayya, doamu untukku itu juga berfungsi sebagai mahaqah, pelebur dosa. Berarti kalau kita bersolawat itu dosa ya diampuni. Masya Allah. Hajat ya sholawat, istighfar ya sholawat, derajat ya sholawat. Kayak rajin sholawatan ya Bu. Kalau ada majelis-majelis sholawatan ikut aja. Kalau kita tidak bisa baca sehari-hari ikut. Kalau ada majelis-majelis sholawat. Kalau di majelis itu sekali baca kan orang yang banyak, kita dapat sebanyak yang hadir. Itu kalau di majelis. Kalau sendirian ya dapat sejumlah yang kita baca. Kita tahu tidak pakai orang lain. Tapi kita pilih yang sholawat. Kalau sendiri pilih yang sholawat. Sekali perlu ada banyak tadi Ibnu Abbas, terus apa? Kubro, sama Abdulus. Jadi sholawat kalian, sholatukum alayya, sholawat kalian untukku itu mahaqah, bisa menjadi pelebur dosa. Jadi makanya kalau banyak sholawat badannya jadi enteng karena dosanya habis. Nggak langsung habis karena terlalu banyak dosa kita ini, yang berangsur-angsur habis. Ibaratnya kamar mandi mulus, ngerak, nempel gitu pun juga mungkin sekali sikat langsung habis. Kayak di Shopee, iklannya Shopee itu orang mungkin itu mesti harus berulang-ulang, terkikis sedikit lama-lama keraknya habis. Dosa kita juga begitu, terkikis sedikit lama-lama habis. Dengan baca apa tadi? Sholawat. Lanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrah mahallahu dunubahu kullaha. Ini masih hitungan juga. Jadi ternyata memang murid itu ya dihitung. Coba artinya. Dibaca lagi biar lancar. 1, 2, 3. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrah mahallahu dunubahu kullaha. Lagi itu 2. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrah mahallahu Dunubahu kullaha. Ya, alhamdulillah. Silakan artinya. Bu Dewi. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Siapa bersolawat kepadaku setiap Jumat sebanyak 40 kali, 40 cuma ya. maka Allah mengampuni dosanya secara Keseluruhan dosa kecil Bu, bukan dosa besar. Dosa kecil semuanya dihapus Allah. Jumat berapa kali? 40. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim 1. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khusus bil fadilah 2. Itu sholawat itu. Ya Rabbi talshana binurik, ya Rabbi ballighna nazuru. Itu ya Allah tolong kami dengan cahayanya, sampaikan kami ke Mekah, ke Madinah berulang-ulang. Itu doa buat kita, bukan doa buat Kanjeng Nabi. Nah itu satu tiba itu bisa lebih dari 40. Atau kita baca tadi sholawat-sholawat yang diajarkan tadi. Ibu punya itu ada sholawat tibil ulu, penyembuh hati yang sakit. Ada sholawat munjiat, penyelamat. Ada sholawat nariyah artinya api. Sholawat yang membuka segala yang bundel-bundel. Ini pernah ceritakan di sini soal nariyah ya. Masalah-masalah yang ruwet, terlalu ruwet, banyak simbol-simbolnya. Maksudnya yang terlalu apa pun ruwet gitu,
Kondisi mudahnya gitu itu sholawatnya sholawat nahiyah gitu ya. Masing-masing sholawat berbeda fungsi, tapi kalimat singkatnya adalah tadi sallallahu alaihi Muhammad. Setiap ada nama Nabi jangan sampai di harus kita sambut dengan sholawat biar Nabi mengenal kita sebagai umat. Jadi siapa yang bersolawat untukku, Nabi minta kita berdoa untuk beliau. Bilang untukku, nggak boleh gini. Ayo bu, sholawat untuk saya ya. Orang lain. Kalau ke saya berjawab berdoa, mohon doakan saya ya biar sehat dan ikhlas, biar sabar. Bu, ayo bu bersolawat untuk saya bu. Biar kalau ke ini namanya bukan sholawat tapi apa tadi? Doa. Kalau ke Nabi namanya sholawat. Bukan gini. Ayo berdoa untuk Nabi, enggak. Ayo bersolawat untuk Nabi. Tapi arti bebasnya ya berdoa. Makanya siapa yang berdoa untukku atau bersolawat untukku setiap Jumat, itu ada kalimat kulli Jumatin. Berarti bukan cuma sekali Jumat loh ya. Setiap Jumat. Jangan sampai cuma wis petang puluh, cuma seumur bisa. Jadi setiap Jumat. Jadi wirid Jumat, sholawat berapa kali nih? 40. Maka Allah hapus dosa kecilnya kullaha, semuanya. Karena sholawat itu bisa menjadi pelebur dosa. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam وبين السماء حجاب حتى يصلى علي فإذا صلى علي انخرط ذلك الحجاب ورفع الدعاء. Yuk silakan bareng-bareng 1, 2, 3. Waqala sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalla alayya fa idza shalla alayya inkharaja dzalika al-hijab wa rafi'a ad-du'a. Sekali lagi 1, 2, 3. Waqala sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalla alayya fa idza shalla alayya inkharaja dzalika al-hijab wa rufi'a ad-du'a. Panjangkan Pak Umi 3 kali setunggal. Waqala sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalla alayya fa idza shalla alayya inkharaja dzalika al-hijab wa rufi'a ad-du'a. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia adalah dari suatu doa, melainkan antara doa dan langit terdapat penghalang sehingga bersalawat kepadaku, maka apabila doa itu dibacakan salawat atasku niscaya menghilang atau penghalang atau batasan itu terbelah, lalu doa itu terangkat atau diterima. Ya. Ma baina du'a wa baina sama. Jadi kita bilang, ya Allah, paling sehat Gusti, nyuwun sehat ya Allah. Kita berdoa. Suara kita, frekuensi suara kan dibawa ke langit. Nah, doa kita itu untuk sampai ke Allah. Ya ini bahasa kita. Tentu saja Allah itu tidak bertempat di langit, gitu ya, enggak.
Ini biar kita paham seperti pemahaman. Kalau kita bicara sama anak kecil ya pakai bahasanya anak kecil. Allah bicara kepada kita pakai bahasa manusia. Doa ini kemudian naik ke langit. Apakah bisa menjebol langit? Tidak bisa. Di doa kita itu mandek, kadang turun lagi. Begitu kita mengungkap-ungkap, pokoknya membatalkan doa kita dengan menyebut-nyebut, dengan cerita-cerita, dengan pokoknya yang membuat doa ini, perbuatan ini menjadi ditolak, sombong, ujub, dengki, kan menolak tuh. Nah, doa ini tidak bisa menembus langit itu, semua doa tidak bisa menembus langit. Kayak waktu upacara mengeningkan cipta, Al-Fatihah, baca Fatihah, itu tidak bisa naik sebelum bersolawat. Maka ketika kemudian kita tutup dengan misalnya, ya Allah, kali sehat Gusti, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu kita Allahumma sholli ala Muhammad, wah, buka ini langit ini kebelah. In kharaqa itu terbelahlah langit, wa rufi'ad doa, dan doa terangkat. Jadi sholawat itu fungsinya menjebol langit. Makanya kita tadi kok kalau ingin sesuatu disolawatin, sholawat. Jadi nggak pakai doa, langsung sholawat, otomatis terbuka itu langitnya itu. Tergantung kita lagi minta apa. Tapi kalau minta top yang nggak terbuka, harus pakai apa tadi? Sholawat. Sholawat itu fungsinya apa tadi? Menjebol pintu langit. In khalaqas sama, in khalaqal hijab wa rufi'at du'a. Hijab atau penghalangnya tadi apa? Langit tidak bisa sampai ke Allah, dibatasi oleh langit. Dan kalau udah sholat maka langitnya terbuka, doa berujung-ujung langit. Jadi makanya doa itu pasti harus ditutup dengan sholawat. Kalau doa kita doain anak, ya Allah, jadi anak solehna, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya anak, sudah sing apik pona, sing apik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi penutupnya harus apa? Sholat. Ya itu ya janai, ya jan terus kan tentek duite sing apik dong nak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bun sama kok cuantik to bun. Ya apa bunyinya? Alhamdulillah, astagfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu ya. Jadi setiap doa harus ditutup dengan sholawat. Kalau enggak bisa nyampe, tidak bisa nyampe. Ya, apa yang fungsinya menjebol langit? Sholawat. Sakti sholawat itu ya bisa jebol langit. Ibaratnya kayak provider gitu. Kalau kita punya HP, kita punya paketan, tapi nggak ada sinyal, nggak ada provider, menaranya nggak ada, nyampe nggak pesan kita kepada seseorang? Nggak nyampe. Kita punya badan, kita sudah punya materi doa, kalimat doanya udah bagus, kita udah bunyi, tapi nggak ada sinyal. Sinyalnya tadi pemilik provider ini adalah Kanjeng. Nah, menara Telkomselnya itu Kanjeng. Nah, teng langsung. Nah, kalau nggak ada ini, toing gini doang, nggak naik, karena nggak ada provider. Malah centang satu terus, doa itu centang satu, turun biru, ngerasa biru, centang dua aja belum, apalagi biru, karena belum dibacain sholawat. Itu, yuk sekarang ada pertanyaan dan kita mulai aja. Mau tanya Bu Evi? Silakan Bu Evi. Sholawat hari Jumat tadi kan 40 kali nih. Kan di hari Jumat kita juga baca sholawat Umi. apa sudah termasuk ini atau? Sudah lebih dari ini. Sholat Umi itu kan Allahumma sholli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad Nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina
dibaca 80 kali, fungsinya beda, tapi otomatis masuk ke ini. Apa fungsinya itu? Diampuni dosanya 80 tahun. 80 tahun. Kalau ini tadi Dosa kecil. dosa ulang semua dosa kecil. 40-nya dosa kecil, 80 tahunnya dosa-dosa. 80 tahun dosa-dosa kita diampuni. Umur yang belum tentu 80 tahun dosanya diampuni. Tapi mau kuyo ora gampang. Koyo moncong ini koyo gampang. Jangan di kulli Jumat, setiap Jumat. Ini Jumat moncong, Jumat ngarep dong lali moro-moro wis maghrib. Bacanya kapan sih itu? Bacanya bersama dengan matahari tenggelam. Matahari tenggelam Jumat itu doa sangat mustajab. Kita bukan doa pribadi, langsung doain Nabi, biar Nabi yang doain kita dengan sholawat apa tadi? Menjelang matahari tenggelam. Lima surat itu pendek. Gimana itu? Lima surat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ya, itu juga udah masuk. Ya, ada ya. Allahumma sholli ala. Yang penting ada kalimat dari nabiyil ummi. Sholawat ummi. Bayangin, Nabi itu senang disebut ummi. Ummi itu berarti buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nabi bilang, memang aku nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Malah beliau itu sholawat yang bagus, sholawat ummi, menyebut beliau sebagai Nabi ummi. Emang beliau nggak bisa baca? Emang nggak bisa. Emang dibikin gitu sama Allah, biar apa yang dikeluarin oleh beliau semuanya dari Allah, bukan hasil baca Google atau hasil baca kitab suci zaman dulu. Enggak, murni wahyu. Nabi itu murni wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma, dan apa yang tiku beliau ucapkan, 'anil hawa, bukan karena keinginan pribadi. Pengen ngantuk, aku kok ngantuk? Nabi tidak gitu. Meskipun pengen ngantuk, Nabi kalau Allah tidak turunkan ngomong pengen ngantuk, Nabi ada bilang pengen ngantuk. In huwa illa wahyu, kecuali beliau mengatakan yang berdasarkan apa? Wahyu yuha, yang diwahyukan. Jadi Nabi itu tidak bisa baca, makanya hasil omongan Nabi itu bukan berdasarkan bacaan. Nabi tidak bisa nulis, maka apa-apa yang diucapkan Nabi itu juga berdasarkan wahyu dari Allah. Tapi ada yang bagian nulis. Nabi tidak Allah tidak usah belajar cari sutuk, dan Nabi tidak perlu bisa nulis. Ada Zaid bin Harisah, sekretarisnya Kanjeng Nabi. Gitu ya, sudah termasuk. Ada lagi? Ini kan sehat. Makanya kalau kayak model baca salawat tiba simputu, kalau itu termasuk salawat yang banyak pahalanya. Banyak. Di tiba itu mana yang banyak? Tiba itu jumlah. Tiba itu jumlah yang banyak, yang mana ya? Ya bisa malaika ya Rasul. Tidak kelipatan-kelipatan gitu sih, tidak kelipatan-kelipatan, lebih itu per. Jadi sholat tiba sentuh durur itu apa nih? Lebih ke mengungkapkan perasaan cinta kepada Nabi, tidak hitungan sekian kali boten. Lah, ini tadi adalah sekian kali. Itu bedanya apa? Kalau maulid itu adalah nanti kalau dia terus baca gitu ya, nanti cinta itu akan tumbuh. Karena kalimat-kalimat di maulid itu kan semua isinya pujian-pujian kepada Kanjeng Nabi. Kalau sholawat mendoakan Nabi, singkat aja kan, mendoakan Nabi. Kalau maulid memuji Nabi, sehingga maulid itu memuji Nabi. Dari pujian itu maka tumbuh apa? Cinta. Kalau sholawat biasa gini nih, bisa tumbuh cinta pada. Nanti Allah akan bikin dengan kita baca sholawat gini, Allah bikin kita cari buku, cari kitab yang belajar tentang Nabi agar tumbuh cinta. Nggak bisa khusyuk kalau tidak cinta. Cinta lewat sintudurur, lewat apa? Kanjeng Nabi kain sholatullah malahat kawakib. Bayangin kalimatnya itu bukan sholatullah ala Nabi, itu kalimat sholawat. Tapi lihat kalau tiba bikin sholatullah malahat kawakib. Sholatullah, apa artinya sholatullah? Sholawat dari
sepertinya masih cemerlang kawakib bintang-bintang. Loh, banyak apa enggak? Banyak. Selama bintang itu masih bersinar, bintang itu kawakib itu bintang-bintang, maka berikan rahmat untuk Kanjeng Nabi. Kemudian apa lagi? Alhamdulillah khair. Kalau kita kan ala Sayyidina Muhammad. Kalau beliau Sayyid Syahidai Alhamdulillah khair marwakiban najami. Salawat selama bintang apa tadi? Bersinar itu berikan atas Nabi Ahmad khairiman sebaik-baik manusia rokiban najami yang menunggang onta. Loh, memuji beliau sebagai pengendara terbaik. Kalau sekarang the best driver gitu ya. Nabi juga the best driver. Naik apa tadi? Onta. Beliau naik onta terbaik. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, stabil. Ontanya juga senang kalau dinaiki sama Kanjeng. Memujinya itu marrokiban najati. Ada hadis surah bismil habaib. Onta itu bergoyang-goyang dengan gembira. Bismil habaib selalu menyebut nama kekasih. Ontanya Muhammad, Muhammad, itu memuji. Gitu ya. Tentu saja jumlahnya juga banyak, tapi dalam rangkaian kalimat. Kalau baca sholawat Nabi yang 1444 itu, Oh iya, yang kita bareng-bareng itu gimana? itu hajat, ya itu tuh hajat. Yang hajat yang ada di dalam sholawat Nabi itu kan tadi Umi bilang, oh sholawat Nabi itu perkara-perkara yang apa? Ruwat. Semua itu segala sholawat Nabi itu kan nyerotol punya masalah yang apa tadi? Dibaca 4.000 kali itu setiap bulan gitu loh. Jadi kita baca bareng-bareng. Jadi ada kayak pengajian. Satu orang dapat berapa? Terserah, pokoknya kita selesai naruh. Jadi ada kayak biji-bijian. Iya, maksudnya satu orang dapat berapa kali? Apanya? Bacanya? Bacaannya. Ya nggak tahu, pokoknya kita ngambil itu habis ngambil gitu, terserah. Apa disediain di depan. Oh iya, yang disediain itu jumlahnya 4.440. Jadi maksudnya itu gini loh Bun, satu majelis baca 4.444, ada biji-bijiannya jumlahnya segitu, masing-masing kalau selesai ngambil. Jadi nggak tentu seseorang, kalau belum habis berarti belum 4.440, berarti seitunya, sebacanya semampu. Kalau anak-anak di pondok itu dibagi, jadi ini berapa orang ini, berarti kan baik. Selalu pengurusnya satu orang 27, satu orang berapa? Masing-masing baca biar totalnya bisa 4.440. Kalau itu tadi jagungnya tadi, bijinya tadi ya. Bagus pun itu untuk hajat-hajat yang apa? Besar, hajat-hajat yang besar yang model-model ini. Ya, ada lagi? Sampun ya. Terima kasih, kita bisa amalkan sholat. Kita murojaah. Mulai pelajaran baru kita hari ini. Halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. 34 dulu ya. Man nasiya sholata. Wa qala 2 3. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Barang siapa 34. Hadis nomor 34. Nabi sallallahu alaihi Wasallam bersabda, barang siapa lupa bersalawat kepadaku, maka dia bersalah pada jalan surga. 35. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling utama dekat kepadaku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat atasku. Terus Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya mahraqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salawat kamu padaku adalah berdosa. belum
sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marratan mahallahu dzunubahu kullaha. Artinya barang siapa bersolawat kepadaku di setiap Jumat sebanyak 40 kali, maka Allah menebus dosanya secara keseluruhan. Dosa apa tadi? Dosa kecil. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalla alayya fa idza salla alayya in khalaqa dzalika hijab wa rufi'at du'a. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suatu doa melainkan antara doa dan langit terdapat penghalang sehingga bersolawat kepadaku, maka apabila doa itu dibacakan salawat atasku, niscaya penghalang atas itu terbelah, lalu doa itu terangkat atau diterima. Wallahu a'lam bishawab. Dicium kitabnya ya Allah, berkahi ilmuku ya Rasulullah, syafaati diriku dan keluargaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya Allah taqabbal, mohon terimalah seluruh yang kami lakukan sampai dengan pagi ini. Terima kasih ya Allah atas kekuatanmu, atas kehendak-Mu, kemampuan kekuatan darimu, kaki milikmu, tangan milikmu, kehendak milikmu, kecintaan akan ilmu juga milikmu, mata, lisan, tempat kami berkata-kata juga milikmu, semuanya milikmu ya Allah. Maka terima kasih atas kehendak itu Kau bikin kami taklim bahkan tentang seseorang yang begitu Kau cintai, seseorang yang begitu istimewa, spesial di hadapanmu adalah Nabi Muhammad SAW. Betapa mendoakan beliau segitu gede ya Allah, segitu tinggi yang Kau berikan kepada seseorang yang mendoakan beliau, saking cintanya Engkau kepada beliau. Maka ya Allah, jadikan kami bagian dari orang-orang hamba-Mu yang rajin berdoa untuk beliau, demi seluruh hajat baik kami, demi keselamatan kami, demi diampuninya dosa-dosa kami di dunia dan akhirat kami. Dan maafkan ya Allah untuk salah niat, salah cara, sempurnakan segala cara kami kalau ada kurang-kurangnya. Dan sekarang ya Rasulullah, terimalah cinta kami, izinkan kami ya Allah tiap hari bermaulid untuk beliau. Jangan biarkan mata kami terpejam tidur sebelum kami bermaulid untuk beliau. Mohon kekuatan darimu, mohon rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap jangan lupa setiap habis sholat, rutin habis salam langsung baca sholawat berapa? 200, sehingga sehari kita bisa 1000. Di samping tadi juga sholawat apapun, Ibnu Abbas atau sholawat kubro atau sholawat tahlil, setiap hari satu-satu aja, sekali-sekali aja, dipilih salah satu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha
dan sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Agustusan nyanyi apa ya? Syukur. 3, 2, 1. Dari yakinku teguh. Bisa? Hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan. Syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan. Garuda Pancasila. Tuh, 2. Akulah pendukungmu. Tuh, 2. Patriot proklamasi. 1, 2. Sedia berkorban untukmu. 1, 2. Pancasila dasar negara, rakyat adil, Beneran? makmur, sentosa. Amin, amin. Pribadi bangsaku. Sudah maju? Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tuh, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah maju apa belum maju? Belum maju. Maju. 3, 2, 1. Terima kasih. Sama-sama ya, sama-sama. Terima kasih. Maaf ya Umi enggak pakai dress code. Enggak baca pengumumannya. Kita jadi ziarah kan